Nomor 1. Pada sebuah sekolah tinggi, terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Nah, berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Untuk menjawab soal ini, diketahui misalkan K itu adalah kalkulus dan D adalah matematika diskrit. Kita buatkan diagramnya seperti ini. 345, 212 ini untuk kalkulus dan ini untuk matematika diskrit. Sedangkan yang ini adalah irisannya yaitu 188 sebagai mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah ini. Langsung saja kita buat misalkan N adalah jumlah siswa. Kalkulus atau K sama dengan 345 dan D sama dengan 212. Ini untuk NK, ND, dan yang mengambil keduanya K irisan D adalah 188. Untuk yang mengambil kalkulus saja, sama dengan NK dikurang N, K irisan D, yaitu 345 dikurang 188 sama dengan 157. Jadi yang mengambil kalkulus saja yaitu 157 siswa. Dan untuk yang matematika diskrit saja, yaitu ND kurang N, K irisan D sama dengan 212 dikurang 188 yaitu 24. Jadi siswa yang hanya mengambil matematika diskrit saja adalah 24 siswa. Baik, langsung saja masuk pada soal kedua. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi dengan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Pertama-tama kita buat pemisalannya. Misalkan A1 itu adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. A2 sama seperti tadi, yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. Dan yang ketiga, A3 yaitu sifat bilangan prim. Sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Dan untuk N adalah banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 1000. Dan NA1 adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Langsung saja kita masukkan 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Dan untuk NA2 adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7, yaitu 1000 dibagi 7
sama dengan 142. Dan untuk N, A yang ketiga, yaitu bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. 1000 dibagi 11 sama dengan 90. Untuk N A1 dikali A2, N A1 dikali A2 adalah banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. 7 dan 5-nya kita kalikan sehingga hasilnya 35. Dan NA1 A2-nya adalah 1000 dibagi 35 sama dengan 28. Untuk N A1 dikali A3 adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. Sama seperti tadi kita kalikan 5 dikali 11 yaitu 55. Maka 1000 dibagi 55 adalah 18. Dan untuk N A2 dikali A3 adalah banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. 7 dan 11-nya kita kalikan yaitu 77 sehingga 1000 dibagi 77 adalah 12. Dan untuk N A1 dikali A2 dikali A3 adalah banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Yaitu kita kalikan 7, 5, dan 11 yaitu 385 sama dengan 1000 dibagi 385 sama dengan 2. Untuk mencari hasil akhirnya, kita kurangkan semua yang telah kita cari tadi, yaitu N A1 dikali A2 dikali A3 sama dengan N dikurang N A1 dikurang N A2 dikurang N A3 ditambah N A1 dikali A2 ditambah N A1 dikali A3 ditambah N A2 dikali A3 dikurang N A1 dikali A2 dikali A3. Maka N A1 dikali A2 dikali A3 sama dengan 1000 dikurang 200 dikurang 142 dikurang 90 ditambah 28 ditambah 18 ditambah 112. Maaf, ini dikurang 2. Ini ditambah, yang ini yang dikurang. Sehingga hasilnya adalah 624. Jadi, bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6 adalah 624 bilangan. Selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Tentukan banyak solusi bilangan bulat non-negatif dari persamaan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54, di mana A kurang dari 34, C kurang dari 44, dan D kurang dari 37. Penyelesaiannya seperti ini. N sama dengan 54 ditambah 4 dikurang 1, 54 sama dengan 54 sama dengan
57 faktorial kita bagi dengan 54 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita kali mundur, yaitu 57 dikali 56 dikali 55 dikali 54 faktorial. Kita bagi 54, karena ada 54 maka kita batasi saja. Dan 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya ini bisa dicoret, dan bisa disederhanakan, sehingga hasilnya adalah 29.260. Misalkan P1 adalah solusi dari persamaan tadi, yaitu di mana A besar sama 34, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D juga besar sama 0. Solusinya seperti ini. A dikurang 34 ditambah B tambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. Di mana A-nya kurang 34 besar sama 0 dan B besar sama 0, C juga besar sama 0. Dan NP1-nya adalah 20 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 20. Kita kali mundur, yaitu 23 faktorial per 20 faktorial kali 3 faktorial, yang hasilnya juga seperti tadi, yaitu sama, kita kali mundur 23, 24, dan seterusnya, sama dengan 286. Selanjutnya itu P2, yaitu solusi dari persamaan tadi, di mana A besar sama 0, B besar sama 0, dan C besar sama 44, D juga besar sama 0. Solusinya seperti ini. Dari A ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 44 sama dengan 0. Di mana A besar sama 0, B besar sama 0, C dikurang 44 juga besar sama 0, dan D besar sama 0. Untuk P ketiga, solusi dari persamaan tadi, di mana A besar sama 0, B besar sama 0, C besar sama 0, dan D juga besar sama 37, min 37. Sama dengan solusi dari A ditambah B ditambah C ditambah D besar sama 37 sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan min 24. Di mana A dikurang 34 sama besar sama 0, B besar sama 0, C dikurang 44 besar sama 0, dan D juga besar sama 0. Untuk N, P1 dikali P2 sama dengan min 24 tambah 4 kurang 1 min 24. Ini tidak ada penyelesaiannya, atau P1 dikali P2 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita peroleh N P1 dikali P3 sama dengan N P2 dikali P3 sama dengan N P1 dikali P2 dikali P3 sama dengan 0.
Jadi banyaknya solusi non negatif dari persamaan ini adalah N P1 dikali P2 dikali P3 sama dengan N dikurang N P1 dikurang N P2 kurang N P3 ditambah N P1 dikali P2 ditambah N P1 dikali P3 ditambah N P1 dikali P2 dikali P3 sama dengan 29.260 dikurang 1.771 dikurang 286 dikurang 1.140 ditambah 0 sama dengan 26.063. Selanjutnya soal yang keempat. Tentukan deret Taylor dari A. Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X. B. Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X kuadrat. Kita kerjakan yang pertama dulu yaitu A. Yaitu Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X. Kita masukkan nilainya F0 sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Bentuk sederhana dari 1 dikurang 1 per 1 dikurang X sama juga dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan bentuk yang B, kita bisa sederhanakan seperti ini. Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X kuadrat. Bentuk sederhananya juga sama caranya seperti ini, yaitu bentuk sederhananya 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu yang keenam, tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 0,0,0,1,1,1. Langsung saja kita jawab. Px sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali X ditambah 0 dikali X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 3 ditambah 1 dikali X pangkat 4 ditambah 1 dikali X pangkat 5 ditambah 1 dikali X pangkat 6 dan seterusnya. Sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 dan seterusnya. Sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 dan seterusnya dikurang 1 ditambah X kuadrat sama dengan 1 per 1 dikurang X dikurang 1 ditambah X kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 dikurang X kuadrat dibagi dengan 1 ditambah X sama dengan min X dikurang X kuadrat per 1 dikurang X. Jadi bentuk sederhana dari BN 0,0,0,1,1,1 adalah min X kurang X kuadrat per 1 dikurang X. Selanjutnya nomor 7. Tentukan bentuk sederhana dari FPE dari barisan BN sama dengan 3,1,3,1,3,1. Baik, langsung saja kita jawab. PX sama dengan sigma tak hingga atas bawahnya N sama dengan 0 AN X di pangkat N per N faktorial sama dengan 3 ditambah 1 X ditambah 3 kali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial dijumlahkan seterusnya. Sama dengan 3
3 ditambah X ditambah 3 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya sama dengan dalam kurung 3 ditambah 3X kuadrat per 2 faktorial. Kita tambahkan dengan 3X pangkat 4 per 4 faktorial. Jadi kalau pangkatnya 4, faktorial di bawahnya juga 4. Ditambah seterusnya. Ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Sama dengan 3 di dalam kurung 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah terusnya ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya sama dengan 3 dikali di dalam kurungnya E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Kita tambahkan dengan E pangkat X dikurang E min X per 2. Sama dengan 3E pangkat X ditambah 3E pangkat min X ditambah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Sama dengan 4E pangkat X ditambah 2E pangkat min X per 2 sama dengan 2E pangkat X ditambah E pangkat min X. Jadi bentuk sederhana FPE dari barisan BN 3,1, 3,1 dan seterusnya adalah 2E pangkat X ditambah E pangkat min X. Selanjutnya soal nomor 9. Tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Langsung saja kita buat rumusnya dulu. PX sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ya. Karena di sini 80 kamar maka pangkat 80 dan kita ikuti saja sampai ke bawahnya. Akan dicari koefisien dari X pangkat N per N faktorial dari dalam PX. Untuk mendapatkan banyaknya cara menempatkan N orang berbeda di dalam 80 kamar yang berbeda. Sehingga PX-nya sama dengan X ditambah X kuadrat per 2X per 2 faktorial pangkat 80 sama dengan X 1 ditambah X per 2 faktorial pangkat 80. Kita ikuti saja rumus ini ke bawahnya. Sama dengan X pangkat 80 1 ditambah X per 2 faktorial pangkat 80 sama dengan X pangkat 80 sigma tak hingga atas bawah K sama dengan 0 80 X per 2 faktorial pangkat K sama dengan X pangkat 80 sigma tak hingga K sama dengan 0 dan 80 kita kali dengan X pangkat K per 2 pangkat K sama dengan sigma tak hingga K sama dengan 0 80 K 1 per 2 pangkat K. Kita kalikan dengan K ditambah 80 per K ditambah 80 faktorial X pangkat
K ditambah 80 sama dengan O sigma tak hingga K sama dengan 0, 80 kolomnya di bawah K, 1/2 pangkat K dikali K ditambah 80 faktorial, kita kalikan dengan X pangkat K ditambah 80 per K ditambah 80 faktorial sama dengan sigma dengan masukkan nilai K-nya sama dengan 0, 80 dan di bawahnya K, 1/2 pangkat K dikali dengan K ditambah 80 per 2 pangkat K faktorial, kita kali dengan X pangkat K ditambah 80 per K ditambah 80. Karena banyaknya cara menempatkan objek yang berbeda untuk koefisien X pangkat N per N faktorial dalam Px, maka dari persamaan Px yang terakhir diperoleh nilai dari N yaitu X pangkat K tambah 80 per K ditambah 80, yaitu N sama dengan K ditambah 80 atau K sama dengan N dikurang 80. Sehingga diperoleh Px sama dengan sigma tak hingga, atas bawahnya adalah K sama dengan 0, N sama dengan 0, N dikurang 80 sama dengan 0, 80, N dikurang 80, sambungkan ke sini sampai N, N faktorial X pangkat N per 2 pangkat N dikurang 80 kali X pangkat N per N faktorial. Sehingga banyak cara untuk menempatkan N orang dalam 80 kamar berbeda adalah sigma tak hingga N sama dengan 80 N dikurang 80 N faktorial per 2 pangkat N dikurang 80. Untuk bagian B-nya tidak ada kamar yang kosong. Kita masukkan Px sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial, kita tambah dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah seterusnya pangkat 80 sama dengan, kita masukkan kurang siku, 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya kurang 1 pangkat 80, sehingga E pangkat X kurang 1 pangkat 80. 80 0 E pangkat 80 dikurang N 1 E pangkat tadi 80 sekarang 79 ditambah min 1 pangkat K ya, 80 K E pangkat X 80 kurang K ditambah seterusnya tambah min 1 pangkat 80 untuk 0 kurang sama, untuk K besar sama 0 kurang dari N, kurang sama N. Koefisiennya
X pangkat N per N faktorial dalam E pangkat X N dikurang K adalah N dikurang K pangkat N. Maka koefisiennya X pangkat N per N faktorial dalam PX adalah sigma dari 80 asalnya K sama dengan 0 min 1 pangkat K 80 K 80 dikurang K pangkat N. Jadi seperti ini penyelesaiannya.